Cafe Korea ya, dan Kali juga merupakan lulusan S2 S3 nya di Prancis, jadi tidak diragukan lagi lah kalau lebih saya lebih hormat ke Kali Fadilah, karena sejauh ini di Banten saya cari orang yang fokus dalam bidang arkeologi itu belum nemu. Yang enak, yang bisa diajak ngopi ngerokok ya beliau ini, walaupun sudah tua. Waduh, pelanggaran. Iya kan, yang tua Pak Iwan. Ada juga, ya yang tuanya ada Pak Iwan. Ini asli Cina. Ya, jadi walaupun Pak Iwan sudah senior, tapi kalau kerja saya di kewalahan untuk mendampingi beliau. Oke, langsung saja untuk materi kapal Cornelis Development, saya persilakan untuk Pak Doktor ya, atau Prof. Doktor Muhammad Ali Fadilah tempat dan waktu bersama. Ini saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya. Kemudian kita semua dalam keadaan sehat ya. Pertama, mulai kita silaturahmi ini yang sedikit tapi mendidik. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman kita di Balai Pelestarian Kebudayaan 8, wilayah 8, wilayah di daerah Banten Jakarta. Juga teman-teman, adik-adik saya, anak-anak saya yang lagi kita hadir, Paris. Kemudian yang dari jauh nih, Universitas Setiabudi, daerah Pastitum juga masih saya. Jadi saya mengajar 3 mata kuliah di Setiabudi, satu pengantar arkeologi, kemudian filsafat sejarah, benar ya? Ya. Dan satu lagi metodologi penelitian sejarah. Ya, teman-teman arkeologi. Alhamdulillah, dengan berubahnya dari sekolah tinggi menjadi universitas, kemudian Lebak juga berkontribusi menghasilkan SDM yang ada di bidang sejarah. Mereka dididik untuk menjadi guru sejarah yang sampai saat ini masih berlaku. Terima kasih Morris yang sudah menyampaikan biodata saya sehingga pada sore hari ini peserta juga. Selamat datang peserta yang baru, segera gabung bersama kita ya. Ini judulnya bagus. Kita ini di Untirta ada mata kuliah sejarah bahari, sejarah maritim. Saya ngerti di Setiabudi. Jadi mereka biasanya diperintahkan oleh dosennya untuk memahami, mengerti bahwa Kesultanan Banten ini bisa berjaya karena kekuatan ekonomi di bidang maritim. Ketika pelabuhan Banten mudah-mudahan aja yang akan saya sampaikan sore ini sambil santai ya, kita bisa memahami apa sih substansi dari sejarah maritim di Banten ini. Hanya kali ini saya dijerumuskan oleh Pak Riko sama bicara kapal gitu.
yang saya itu tangan saya kapal kan. Ship ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu ship, kalau dalam bahasa Belandanya itu ship ya. Ship juga. Judul yang saya bawa, ini maaf tidak ada fokusnya, kita diskusi bareng aja. Judul yang saya bawa ini adalah The First City, armada pertama, ya. Colonist of the Cornwallis Movement, armada pertama Cornwallis Movement, and the Dutch Trading Company in London and Indonesian waters. Judulnya armada pertama yang dipimpin oleh Cornwallis Movement yang masuk ke Banten dan perairan Indonesia. Jadi inti dari pembahasan kita, obrolan kita ini adalah yang pertama basic idea. Ide dasarnya di mana sih asal usulnya kok bisa meniru Hotman ini sampai ke Banten. Yang kedua adalah apa sih yang tujuan yang diinginkan. Ini kalau dikupas jadi disertasi semua. Tapi pelan-pelan diskusi dulu, ada kawan-kawan yang dan mau tertarik menulis kapal yang pernah masuk pertama kali belum ada tulisannya jelas. Silakan tanya Pak Alis. Berikutnya adalah planning trip, perjalanan yang direncanakan. Berikutnya adalah target achievement, pencapaian hasilnya. Orang datang jauh-jauh pasti ada hasil yang ingin dicapai. Kemudian kita mencoba untuk memahami bagaimana kesaksian Willem Nodewijk ketika dia datang bersama Kolonel Sultan masuk meminjamkan kakinya. Kita ingin tahu apa kesaksian dia. Sejarah seperti ini kita bisa mengungkapkan segala sesuatu berdasarkan kesaksian orang. Kalau tidak ada kesaksian, tidak ada sejarah. Hanya angan-angan saja, ilusi. Dan yang terakhir, apa sih efeknya? The effect of the abstract equal. Efek dari kedatangan kapal pertama harus ada efek. Jadi beberapa sumber sudah cukup banyak. Hanya para generasi muda sejarah kita malas untuk mencari dan membacanya. Kenapa? Karena bahasanya Belanda abad 17, tidak mudah. Pak Adis juga alhamdulillah S2-nya juga tentang perubahan rezim politik di Banten dari kesultanan ke pemerintahan kolonial. Itu sumbernya banyak dari bahasa Belanda, tapi abad 19. Yang kita pakai adalah abad 16, 1500. Satu-satunya sumber yang bisa menceritakan kapal pertama yang datang adalah Willem Nodewijk. Sebenarnya hampir telat ya, untuk naik kapal. Menit-menit terakhir baru dia datang karena dia dianggap sebagai juru tulis, pintar menulis ya. Segala sesuatu yang dilakukan orang-orang Belanda di Banten ditulis oleh dia. Jadi kita bersyukur ada seorang yang bernama Willem Nodewijk. Kalau tidak ada dia, tidak pernah ada catatan. Mulai dari berangkatnya sampai tiba di Banten dan sempat juga masuk ke Banten dan dipenjarakan di Banten. Jarang orang tahu bahwa mereka pernah dipenjarakan di Banten. Basic idenya apa sebenarnya? Yang pertama adalah penemuan pulau-pulau rempah di India Timur. Indonesia belum ada. Negara kita sebutnya India. Di sebelah itu berarti ada India Barat, India Sekarang. Dan oleh orang Portugis. Penemuan pulau-pulau itu sampai di Eropa menjadi semacam pergunjingan luar biasa. Di mana itu India? Pulau yang bagaimana, jauhnya seberapa, apa yang dihasilkan, ada emas, ada hasil hutan, yang paling mengagumkan itu banyak rempah, ternyata hebat, banyak dibutuhkan oleh orang warga berupa ladang. Kemudian alasan berikutnya adalah
mereka tahu ada bisnis orang Portugis yang mulai menangkap di Nusantara ini. Mulai dari lempat, kemudian kayu manis, cinnamon ya, kemudian kayu harum, cendana, kemudian kayu gaharu. Itu jadi menarik perhatian orang-orang. Ternyata bisnis orang Portugis itu bukan hanya di Banten saja, Indonesia. Kalau Indonesia kira-kira dari Malaka sampai ke Maluku, mereka mendapatkan cengkeh, kemudian pala itu ada di sementara di Banten, Indonesia Barat kebanyakan ada, dan itu sampai ke telinga orang-orang di bahkan Portugis punya pos selain di Goa itu satu pelabuhan yang ada di India Selatan, kemudian Malaka yang ditaklukkan 15 kelas sampai ke Macau yang terkenal sebagai pelabuhan tua yang ada di China. Alasan berikutnya adalah penaklukan Malaka oleh Albuquerque. Tulisannya susah, no? Alfonso Albuquerque yang kemudian diangkat menjadi gubernur Malaka. Sejak berdirinya kekuasaan maritim Portugis di Malaka, disitulah Portugis mengembangkan bisnis rempah-rempahnya di kepulauan. Dan dari sanalah mereka yang datang ke Banten. Kira-kira tahun 1512. Dia tulis ke dalam buku Tomé Pires. Teman-teman semua bisa cari punya di online aja di Google. Tomé Pires itu tidak mampir, dia hanya mencatat berdasarkan pengalaman orang. Yang mampir ke Banten itu adalah Hendrik Lemay. Dialah yang datang ke Banten. Waktu itu Kesultanan Banten belum ada. Dia bertemunya dengan Raja Banten Girang yang dikenal dengan Sangyang. Dengan Banten Giranglah Portugis membuat perjanjian untuk mendapatkan monopoli lada, termasuk izin untuk mendirikan benteng. Tetapi ketika Portugis datang lagi tahun 1540-an, Banten sudah dikuasai oleh pemerintahan Islam, yaitu mulai dari Maulana Hasanuddin Darudin Khalid. Maksudnya, Darudin ada jurusan pendidikan, jurusan sejarah peradaban Islam. Sehingga tidak jadi perjanjian itu karena Raja Banten Girangnya sudah punah, tidak ada lagi, keraton juga hancur, tinggal di Kuing saja. Yang kemarin teman-teman seniman pada bermain di situ 3 malam. Suara speakernya masuk ke rumah saya yang berisik. Bungung, teriak-teriakan teater. Udah jangan selesai. Karena rupanya ini di seberang gua, di seberang gua itu masalah. Berikutnya, karena rajanya sudah tidak ada lagi, kerajaannya sudah diambil alih oleh pemerintah Islam, orang-orang Portugis nggak jadi bikin benteng. Namun sudah terlanjur membawa namanya padrao. Padrao itu hanya didirikan di tempat yang benteng itu ditunjuk, yaitu di sekitar muara Sungai Cisadane. Yang kemudian padrao itu bisa berada di Museum Nasional Jakarta. Harusnya ada di Museum Banten ya. Dan cerita waktu itu sampai sekarang masih jadi perdebatan para ahli sejarah. Karena ada yang mengklaim bahwa padrao itu ditemukannya di Sunda Kelapa. Tapi saya punya keinginan itu ada di muara Sungai Cisadane yang menjadi pakas Kesultanan Banten dengan Batavia. Kemudian tertarik lagi orang-orang Belanda ini sudah adanya kartografi peta tentang India Timur. Itu tersebar, tetapi dirahasiakan. Kenapa? Barang siapa menemukan peta itu, maka dia akan menemukan jalan menuju emas hitam. Barang siapa menguasai lada, dia akan menguasai
perekonomian dunia itu. Dan akhirnya mengestimasikan berharap bahwa dengan menguasai jalur itu akan ada keuntungan besar bagi perekonomian Eropa. Dan terbukti kedatangan rombongan pertama kedua itu menghasilkan keuntungan 400% hasil jual Anda. Nah, ide-ide itulah yang membuat yang namanya De Houtman itu semangat. Dia kemudian diam-diam berangkat ke Portugal, di kafe, di restoran, di pelabuhan. Dia nguping terus bagaimana orang-orang Belanda yang kembali dari Indonesia bercerita. Apa itu Maluku, apa itu Banten, apa itu Aceh. Yang didengar oleh Kornel Sultan, Banten adalah sumber utama lada hitam, Black Pepper. Tapi dia nggak punya peta. Hanya katanya. Kembali dia ke Leiden. Bukan orang Leiden, sebetulnya orang dari kampung kecil. Namanya Gouda. Gouda itu barangnya ada di sini, museum. Jadi yang dituangkan Gouda salah satunya adalah pipa tembakau buatan Gouda. Ternyata si De Houtman itu orang yang berasal dari Gouda. Biasanya Gouda. Setelah dia pindah ke Amsterdam, barulah dia menemukan banyak orang. Tapi dia bersyukur bahwa dia sudah menemukan informasi yang dianggap rahasia kembali ke Amsterdam. Dan akhirnya ada orang Amsterdam sendiri yang jago di bidang kartografi. Namanya Lenschoten. Dialah yang membuat semacam itinerario ke India Timur, East India, Ost India. Berdasarkan itinerario itulah kemudian De Houtman punya semangat baru. Kita akan mencapai Pulau Rempah-Rempah ini. Jadi alasannya kuat. Tapi seorang De Houtman bukan seorang pengusaha. Dia hanya tahu bisnis, hanya tahu kapal, hanya tahu navigasi. Karena dia keluarga pelaut ternyata. Ada 2 Houtman sebetulnya, tapi nggak pakai 3. Kalau 3 dari Jakarta, ya kan? Ada Houtman Paris, Houtman apa lagi, ya kan? Ini 2 Houtman. Yang kesini itu kakaknya, Cornelis De Houtman. Dia punya adanya Friedrich De Houtman, yang keliru. Dan kembali kepada semangat tadi, bahwa Houtman kemudian bertemu. Kita akan mendapat keuntungan besar, bikin proposal untuk melakukan perjalanan besar sampai ke India Timur. Dia janji kalau dapat kita bagi hasil, kita akan kaya, kita akan menghasil lada di Eropa dan macam-macam. Kenapa? Dia cemburu sama orang Portugis. Orang Portugis bisa kok sebelum kita, kenapa kita tidak? Dengar. Ya, kata saya. Nah, jadi itu yang dipikirkan oleh De Houtman dan kawannya, bagaimana untuk mencapai tujuan tadi. Karena tujuan sudah ditetapkan, alasannya adalah ekonomis, maka mulailah direncanakan perjalanan itu. Sejauh apapun, sebahaya apapun, mereka akan tempuh karena ada keuntungan besar. Mancing nih, ikan besar nih, tangkapan besar ya. Nah, direncanakanlah perjalanan itu dengan apa? Dengan menyusun strategi bagaimana caranya melawan orang Portugis di India Timur. Karena Portugis sudah menguasai Maluku dan juga Malaka. Satu selat yang sangat aktif, satu rempah-rempah yang luar biasa dengan. Yang berikutnya adalah bagaimana memastikan siapa juragan mana, kompani mana, perusahaan mana yang mau membiayai mereka. Ini nggak gampang. Seperti saya seorang peneliti, saya ingin melakukan penelitian di satu tempat, saya harus memberikan alasan yang kuat. Apa kepentingannya? Untuk siapa? Bagaimana hasilnya? Tapi saya nggak punya duit. Saya punya keahlian, betul kan? Punya tim kayak Omaris,
Tapi duit kakak punya. Harus cari sponsor dong, Taiwan ya. Apakah nanti ke pemerintah, apalagi BPK 8, apakah Indonesiana? Jangan diem, kita punya keahlian, kita punya keinginan, kita punya target. Jangan diem, jangan diem gara-gara nggak punya duit. Selama kita punya cita-cita, kita akan tidak. Ini lu bilang nih. Kemudian bagaimana caranya menentukan siapa perusahaan travel company-nya akan media. Berikutnya bagaimana cara memasarkannya, rempah-rempah di Eropa, harganya berapa, dibikin apa, dan macam-macam. Dan akhirnya sampai kepada pimpinan Belanda. Belanda dulu tidak seperti sekarang, sama seperti Indonesia. Disebut Netherlands itu sebetulnya negara kesatuan. Di Belanda itu banyak sekali negara-negara kecil, provinsi. Seorang pangeran Prins Maurits inilah yang bisa mempersatukan, mereformasi. Kalau Indonesia reformasinya tahun 1998, ya kan? Belanda reformasinya 1557. Jadi kesatuan negeri Belanda. Dialah yang bikin surat dekret. Saya setuju, pemerintah setuju untuk memberangkatkan Cornelis Houtman dan kawan-kawan dengan izin pemerintah. Maka salah satu kapal yang dua kapal yang dikirim oleh punya pemerintah. Yang satu Mauritius mengambil namanya Pangeran Maurits. Yang satu lagi adalah Hollandia. Itu kapal kebesaran orang Belanda. Satu lagi punya Tiwagan. Sampai di sini paham ya, kawan-kawan? Paham nggak? Yang sudah dari tadi ngerti nggak yang saya maksudkan? Paham ya? Pelan-pelan ini mata kuliah bagus kan ini. MK perkapalan nih. Hollandia, kan? Kemudian dia harus menentukan titik berangkatnya dari mana dan rute yang akan ditempuh. Ini nggak main-main perjalanan ini. Membutuhkan 2 bulan untuk melakukan perjalanan yang melawan melewati 2 samudra. Maka ditentukanlah semua kapal yang ada di Rotterdam. Mungkin nggak kebayang kawan-kawan belum Belanda ya, Rotterdam di mana. Rotterdam ada juga di Indonesia, tapi itu adalah nama benteng Fort Rotterdam yang ada di Makassar, tempat saya berkantor dulu. Rotterdam, dari Leiden, dari Den Haag, semua harus berkumpul di depan pelabuhan Amsterdam. Siapa yang sudah pernah ke Amsterdam? Indah, cantik. Walaupun di kita kebanyakan pelabuhan kumuh, di sana cantik. Itu air hampir setara sejalan atau selevel dengan jalan, tapi nggak pernah naik, woy. Berkumpul di Amsterdam untuk berangkat. Berangkatnya lewat mana? Sebelum mereka berangkat dibikin kapalnya. Setelah berkumpul di Amsterdam, mereka siapkan juga jalur. Jalur pertama dia harus keluar dari Teluk Amsterdam menuju Texel. Satu pelabuhan di luar, pokoknya pintu keluarnya Texel. Jangan-jangan yang menamakan Texas juga orang Amsterdam ini. Texas, pulau Texas, nanti cari di Google Map ya. Texas, pakai X. Itu sekitar tanggal 4 bulan Maret 1595. Kemudian tahap kedua, mereka harus meninggalkan Amsterdam tanggal 10 bulan Maret. Ini bertahap nih. 1596. Panjang di teman-teman cari. Tahap ketiga, perjalanan ke timur jauh hanya satu-satunya lewat Tanjung Harapan. Ada yang tahu Tanjung Harapan di mana? Cape Town ya, yang ada di Afrika Selatan. Itu berarti harus menempuh perjalanan ke selatan. Dari Belanda di utara untuk sampai ke laut selatan dari benua Afrika itu. Ternyata mereka sudah punya pasukan. Tidak ada yang langsung pelayanan waktu itu.
Dia dari Belanda mampir dulu ke Pulau Madeira. Madeira itu adalah pulau kelahirannya Ronaldo. Siapa yang kenal Ronaldo? Itu daerah miskin, daerah gersang. Tapi banyak kapal di situ sebelum masuk Portugal. Jadi sekarang makmur Madeira gara-gara Ronaldo di situ. Dari situ mereka juga harus menempuh perjalanan laut Atlantik, mampir di satu pulau namanya Mayo. Mayo atau namanya Mayo Pak, M-A-I-O. Itu pulau di laut lepas, Pulau Kara. Kemudian baru mereka meluncur ke Afrika Selatan. Dari Afrika Selatan mereka baru meluncur untuk menempuh perjalanan laut Samudra Hindia melewati Madagaskar. Dari Madagaskar, hebatnya kapal-kapal abal itu tidak punya keinginan untuk mampir-mampir lagi. Kenapa? Sesuai dengan rencana awal, langsung menuju Banten, Sunda. Sehingga dari Madagaskar langsung mereka menempuh perjalanan laut yang begitu luas sampai ke Indonesia. Bahkan tidak sempat mampir di Aceh. Hanya ambil ikan, ambil minuman, barang makan, langsung berangkat lewat pesisir barat Sumatera. Mampir lagi baru itu di Lampung. Dekat Teluk Semangka Selesai. Ambil air lagi, beli kambing, beli beras, beli macam-macam makan untuk persiapan di kapal. Dari situ baru mereka lompat menyeberangi Krakatau, masuklah ke Teluk Banyuwangi. Sudah paham ya jalurnya ya? Bayangkan kalau sudah jalur seperti ini. Belum bersyukur kalau kapalnya bisa kembali. Kadang-kadang kapalnya 10 tinggal 2. Jadi bisa dikatakan bahwa Spellman ini harus dikatakan orang pertama dalam ekspedisi yang berhasil mengarungi lautan. 2 lautan, Samudra Indonesia, Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Dan kita akan masuk pada target. Apa sih yang ingin dicapai? Dalam the first expedition ini, ekspedisi pertama itu, jelas mereka tidak ingin ke Maluku, cukup sampai Banten saja. Karena orang-orang Portugis sudah meledek orang Banten. Meledek orang Belanda. Orang Belanda sama orang Portugis dibilangnya kuper, orang gaul. Semuanya bersuku dari berita Portugis. Bahkan dibohongi juga. Statusnya hanya ada di Banten. Dia sembunyikan Maluku. Sehingga The Watman hanya satu tujuan, harus sampai ke Banten. Banten di mana? Ada 2 tempat. Bisa di Kalap, namanya Jakarta. Bisa Sunda, itu Banten. Jangan dibilang 2, Sunda Kelapa, itu ngaco. Berarti kita masih percaya sama si Lili. Masih disebut Sunda Kelapa. Dan ada beberapa orang yang dipercaya oleh pengusaha. Namanya mungkin nggak hafal ya. Hendrik Huden, Rainer Pau, Peter Hassler, dan Corey Stoneman. 4 tokoh inilah yang dipercaya oleh para pengusaha untuk berangkat ke Indonesia, ke India Timur. Dan kapal-kapal ini diberangkatkannya konon katanya dari lidahnya tanggal 9 bulan September 1594 oleh 9 pengusaha. Kalau 9 ini kok pasti sama, tanggal 9 bulan September diberangkatkannya oleh para pengusaha 9 juga. Punten ya, jadi mengingatkan saya kepada 9 naga. Kok persis gitu. Namanya Hendrik Hood, Rainer Pau, Peter Hassler, Jan Skarel, Jan Papan, Hendrik Wick, Dave van Os, Peter Sen, and Arem dan Groten Ois. 9 naga inilah yang membiayai perjalanan Watman. Kok bisa dipercaya seorang Watman ini?
Kita lanjut kepada bagaimana mengoperasikan armada ini. Ternyata ada 2 armada, kelompok armada. Yang pertama saya katakan sebagai kapal yang utama. Ada 4. Malaysia. Yang pertama Mauritius, ya nama seorang pangeran Belanda, Mauritius, Prince Mauritius. Yang kedua Hollandia. Ini kapal yang dipercayakan sebagai, dianggap sebagai kapal yang mewakili negeri Belanda. Kemudian Amsterdam dan Lister. Saya dengar Amsterdam dan Bali itu tenggelam di laut Jawa Timur, diserang oleh bajak laut. Sayang sekali tidak ada, kita bicara kapal harusnya ada infokus ya, supaya kawan-kawan membagikannya mudah. Sekarang mengedomeng aja dulu ya. 4 kapal utama ini ternyata memerlukan dampingan, sokongan kalau terjadi apa-apa di jalan. Ada kapal yang lain yang disebut dengan kapal pendukung. Yang tadi kapalnya model galeon, kapal besar, badannya gendut, panjang, gede, 3 layar, 3 tiang layar, dan di sampingnya menggunakan meriam. Sedangkan kapal ini yang pendukungnya disebut pinas, yang di Bugis jadi apa namanya, pinisi. Pinas itu sekarang masih dipakai di Eropa ya, terutama untuk kapal sungai, ya kapal barang. Dia ramping cepat kayak fregat gitu. Nah sekarang bayangkan oleh teman-teman semua, pinasnya aja ada 5, dia 5 mengawal 4. Isinya apa? Kapal pertama itu beratnya 230 ton. Kapal kedua 230 ton. Kapal ketiga 130 ton. Kapal keempat 25 ton. Totalnya 1230 ton kapal yang berangkat itu. Jadi mereka biasanya tidak menggunakan ton, tapi las. 1 las sama dengan sekitar 2 ton ya. Las ton ini. Kapal ini perjalanan jauh, pasti berisiko. Karena itu harus dilengkapi dengan persenjataan. Yang pertama, ada sekitar 23 kanon meriam perunggu dibawa dari sana. Jenis triplet ini memerlukan kajian. Benar-benar ada mahasiswa yang tertarik. Jenis-jenis kanon pada masa itu masih belum banyak yang nulis. Silakan saudara cari referensinya. Yang kedua, 43 kanon besi cor. Ada di Banten Lama, pernah ditemukan di mana? Di Karangan tuh ya, besi. Beratnya sekitar 1.600 pound. Kemudian 36 kanon kecil yang merupakan transformasi dari kanon yang menggunakan pelurunya dari batu. Kemudian dilumuri oleh bahan peledak. Nah itu perlengkapan yang digunakan oleh kapal-kapal Belanda untuk sampai ke sini. Sementara itu yang menjadi krunya ternyata itu besar sekali, kru yang berangkatnya itu. Untuk Mauritius itu ada sekitar 84 orang satu kapal, hampir 100. Untuk kapal Hollandia 85 orang. Untuk kapal Amsterdam 60 orang. Dan Dividends itu 20 orang. Totalnya ada sekitar 249 orang yang datang ke Banten. Itu kapal besarnya. Belum lagi kapal pengiringnya, pinasnya. Artinya perairan Banten penuh dengan orang-orang Belanda. Tahun 1590. Nah, saya membayangkan bahwa Komunis Sultan tanggung jawab luar biasa sebagai pimpinan rombongan ini. Bayangkan kalau kira-kira teman-teman bisa menghitung kalau 84 orang selama 2 bulan di laut, makan apa? Minum apa? Kegiatan sehari-hari tidak membosankan kok. Tidak semua hal berjalan dengan lancar. Hanya di laporan lebih ini ditutup-tutupi. Ada yang mati di jalan, buang. Ada yang berkelahi di jalan, terbunuh, buang.
laporan ini yang belum kita gali. Selain Ludwig tidak ada laporan lain. Karena Ludwig lah satu-satunya orang Bali yang bisa menulis. Kira-kira sarjananya lah dan juga tulis. Dan teman-teman semua, kita coba lihat apa yang diceritakan oleh si Ludwig. Kalau ada gambarnya bagus nih. Dia datang hanya menit terakhir naik ke kapal Mauritius. Hampir tertinggal seperti kapalnya Titanic. Betul ya? Hah? Yang perempuannya sudah di atas kapal, sing lanang sabaran itu. Hah? Hampir belakangan kan? Itu juga salah. Dapat judi tiketnya. Kebayang sama saya kayak gitu. Lakunya buruk, dia nggak siap. Itu naik kapal. Ternyata ada orang penting, juru tulis ditunggu sama Milstam Collins. Kalau nggak ada Ludwig, nggak ada catatan kita. Habis itu peristiwa. Kemudian dia mencatat semua hal yang dia lihat dan dia alami. Bahkan juga dari informasi lain dicatat. Kecuali dia tidak mengatakan bahwa dia pernah dipenjara di Banten. Hanya ada catatan dari seorang Molema sarjana yang mengutip, yang menceritakan tentang dia. Ada masa kosong ketika di Banten tidak diceritakan. Ternyata dia menyelesaikan tulisan itu di penjara di Banten. Di mana tepatnya? Wallahu a'lam. Belum ada arkeologi yang sampai ke sana. Tugas BPK kira-kira. Yang satu di petanya si Ludwig ada namanya European Cluster. Ini di sekitar apa namanya Pangarican dekat pecinan tuh. Mudah-mudahan suatu saat akan ketemu. Tapi sedikit-sedikit mulai ujung kayunya, ujung lambungnya. Sehingga dia mencatat menamainya The Erste Skipward. Jadi armada pertama. Ada 3 tulisan. Tulisan pertama jelek, pakai huruf Romawi, nggak bisa baca saya. Kemudian diedit oleh si Rufal dan Iserman tahun 1915. Agak bagus. Dan yang paling bagus sebetulnya editingnya si Molema. Itu lebih terstruktur. Tetapi antara 2 editing ini selalu ada perbedaan, menginterpretasikan banyak istilah. Ini problemnya sejarah ya. Memang dia adalah primer, data primer bersejarah. Tapi kadang-kadang tidak mudah juga untuk kritik internalnya. Ada berapa kapal yang ditemukan yang diceritakan oleh si Ludwig? Kita saja dong, Komaris. Bulannya? Saya capek. Pada indah itu bisa banget. Pada tidur ya, kayak dongeng. Dia menemukan banyak kapal niaga. Ternyata kita bukan negara kosong. Sebelum Belanda perusahaan sudah ada kapal niaga. Tapi diledek lagi sama si Ludwig. Kapal-kapal orang Indonesia kecil-kecil, muatannya sedikit, ya kan, layarnya seperti apa namanya, segitiga, ada cadik 2, pelan, ada lagi yang paling-paling cuma 20 ton muatannya. Belanda berapa ton, kosongnya segitu banyak. Terus ada kapal katil sebutnya, udah nggak dengan lagi orang sekarang. Mungkin itu Padewakang sekarang, kapal Jawa yang ujung lambung depan dan belakangnya lancip, ya kan? Menggunakan 2 layar. Nah itu di perairan Indonesia selama dia melakukan perjalanan dari Aceh ke Banten. Gitu. Nah kemudian dia menemukan ada kapal lain di Banten. Yang pertama adalah modelnya galeol atau gale, kapal gale, dipanggilnya katul, gitu kan. Kemudian dia dilengkapi juga dengan kenon. Ini dari mana ini? Kapal di Banten sudah punya meriam. Hasil penelitian saya ternyata meriam sudah dibuat. Satu di Palembang pabriknya, satu di Demak. Itu dibuat oleh rancangannya orang Turki.
Teman-teman kalau masuk Museum Banten Lama itu akan menemukan meriam. Itu arsitekturnya meriam dari Turki. Sejak apa? Sejak abad 12 sudah ada kesultanan di Aceh, di Samudra Pasai. Itu orang Turki, orang India yang sudah merancang itu. Dan orang-orang dari Cina, dari Aceh pernah mengirim ahli kepada ke Turki sana untuk belajar bikin meriam. Kemudian diceritakan lagi dia menggunakan layar dari bahan katun, juga menggunakan cadi tapi buatan Lasem. Ada yang tahu nggak Lasem di mana itu? Jawa Timur ya. Pelabuhan Lasem. Karena di situ banyak kayu-kayu dari dari bahan kayu jati ya. Dan teman-teman di museum ini sudah menemukan fragmen kapal yang terbuat dari kayu jati dalam bentuk hiasan diukir. Silakan nanti lihat di museum Banten Lama ini. Enak ya aromanya, enak. Nah lucunya lagi, kapal perang yang ada di Banten ini, penumpang pendayanya ada di bawah. Kemudian di atapnya prajurit menggunakan apa itu, golok atau pedang atau tombak. Jadi pada saat perang mereka bisa digunakan. Jadi seperti kapal Cina gitu, tapi tidak mirip-mirip dengan Cina. Nah itu kapal yang pernah ditemukan di perairan Banten, yang menurut Sidolawi Klodewi. Kita semua belum tahu detailnya, berapa bobotnya, kayunya terbuat dari apa, muatannya berapa, bagaimana saat perang. Ini masih sangat abu-abu bagi sejarawan. Apalagi kapal-kapal itu sudah tidak ada lagi kecuali kita berangkat ke Museum Bahari. Tapi kapal jenis ini tidak ada di Museum Bahari, yang ada pada Wakal. Jadi kita ini baru obrolan pertama, masih lama untuk memahami kapal. Saya juga nyesel kenapa dari maju dulu ini dari Pak. Tapi untung ada juga didatain. Biar kawan-kawan mahasiswa ini jangan diam, terus teliti. Ini adalah pengetahuan baru. Kenapa? Karena kita ini negara kepulauan, harus banyak angkatan laut. Benar kan? Kayak Amerika negara kontinen, tentara daratnya kurang, banyak angkatan laut. Mestinya kita lebih banyak angkatan lautnya. Karena kita negara bahari. Banten sudah memberikan contoh, kekuatannya ada di laut, bukan di darat. Nggak ada tentara darat di Banten. Betul kan? Kecuali Jawa Barat. Tapi tentara angkatan lautnya penting, karena apa? Dia harus mengawal kapal-kapal ke Manila, ke China, ke Lasem, ke Malaka, kemudian ke Banjarmasin gitu. Nah di Teluk Banten ini kalau lihat gambarnya itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah kapal yang disebut jung. Konon katanya jung dari bahasa Cina, itu bahasa Melayu. Melayu kuno jung untuk menyebut kapal niaga besar ya. Kemudian yang kedua ada Chinese ship, kapal China masuk ke kita. Termasuk kelenteng ini mungkin bagian dari sejarah. Dan kapal Cina ini beda dengan kita. Banyakan dirancang untuk kapal sungai. Silakan cari di Yangtze River. Bukan untuk lautan besar. Tetap kalah sama kapal-kapal kita yang cepat. Nah, yang ketiga disebut katil perahu. Jadi yang tidak saya katakan tadi, katil itu cantik, depan belakangnya itu adalah runcing seperti yang disebut sekarang perahu kora-kora, kencang banget larinya. Itu banyak di karangan itu masih ada. Dan terakhir tidak disebut kapal tapi perahu mayang. Perahu mayang itu adalah khusus untuk para nelayan, kita bisa temukan di karangan itu. Dan di bawah perahu itulah ada yang disebut dengan sampan, atau bila orang Belanda bilang kanu. Jadi Cornelis de Heupan dan orang-orang yang tidak masuk ke Banten, tetapi kecuali dengan menggunakan sampan tadi, namanya skoci.
karena kapal mereka akan kandas besar sekali masuk ke laut. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan besok itu adalah satu kenyataan bahwa kita memberikan semacam peringatan gagalnya ekspedisi pertama ke Bandung. Efeknya apa? Banyak sekali efeknya. Ekspedisi pertama harus disebut namanya Cornelis de Houtman. Si Houtman merasa berhasil. Pulang ke Belanda tahun 1697. Kembali lagi 1598 ke Indonesia, tapi tidak atas nama negara. Jadi agak susah juga disebut the second expedition. Justru bersama adiknya si Frederick de Houtman, hanya tidak ke Banten, nyasar ke Aceh. Karena sempat dia mampir ke Aceh, di situ jadi jual rempah, tapi dia sempat mampir karena tujuannya Banten sesuai dengan proyek yang diusulkan. Kembali keduanya adalah hanya ke Aceh saja dan gagal, sempat dipenjarakan di situ. Karena banyak orang Portugis juga di situ bersaing. Ekspedisi selanjutnya bagaimanapun harus dikatakan dia ekspedisi yang membuka rute baru. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan perusahaan baru, pengusaha baru, kapal baru, semangat baru, menemukan jalur rempah. Bukan hanya membeli, tetapi idenya jualan juga di perairan Nusantara. Contohnya yang disebut dengan Van Werwijk. Dia tidak lagi menggunakan CV. CV itu singkatan dari perusahaan yang membiayai de Houtman. Namanya Compagnie de Fer. Dan si Werwijk ini menggunakan Old Company. Jadi mulailah adanya perusahaan-perusahaan dagang, perusahaan kelautan yang bersifat internasional sebelum ada VOC. Dari tahun 601 sampai 603 itu makin hari makin banyak orang-orang Eropa, kapal-kapal dari berdatangan ke Indonesia. Dan tidak hanya Aceh, Malaka, dan Banten, tapi sampai ke Jawa Timur, sampai ke Bali, sampai ke Makassar, bahkan sampai ke Maluku. Kita kenal dengan Spelling, ya kan? Spelling itulah yang disebut dengan Spelman juga menaklukkan Makassar. Jadi teman-teman semua, ada efek ganda dari perjalanan de Houtman ini. Ada dua jenis kapal, Pina 1, Galileo 1. Dan dia menemukan kapal yang berbeda dengan jenis mereka. Ini pengetahuan tentang kapal luar biasa. Padahal jauh sebelumnya kapal sudah ada yang namanya kapal Kunlun. Jadi kapal Asia Tenggara yang mencapai Madagaskar. Saya pikir kedatangan dia ke Afrika Selatan, mampirnya dia ke Madagaskar, pasti menambah informasi dia di mana itu Jawa, di mana itu Sunda. Karena kemungkinan besar orang-orang Indonesia sudah sampai ke Madagaskar sejak awal-awal Masehi. Saya pikir teman-teman semua itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah ada yang berhasil, ada yang gagal. Tetapi ketika perjalanan sudah ditentukan, sudah direncanakan, semua pelaut Belanda bersiap untuk mengambil risiko apapun yang terjadi. Dan dari 4 kapal besar itu adalah Amsterdam yang tertinggal tenggelam di Jawa Timur, sehingga kembali hanya 3 saja. Dan efek dari Cornelis de Houtman itu mendatangkan banyak sekali pelaut dan kapal-kapal dari Belanda memasuki perairan Indonesia. Ketika itulah Portugis mulai menghilang dan hanya bercokol di Goa dan Makau. Dan kedatangan mereka inilah yang stimulan pada tahun, ingat deh, ini harus jadi perhatian kita. Karena dia punya hubungan baik dengan Banten sebelum adanya perang, 1603 VOC didirikan karena perusahaan Belanda itu kan ada di Belanda. Ternyata VOC didirikan di Indonesia. Dan informasi terakhir yang saya dapat pada tahun 1603 VOC berkantor di Banten. Entah di mana. Omaris caritan. Apakah di Pamarcian atau di Pacina?
Ini masalah. Apakah teruruk oleh benteng Sperling? Loji Belanda sudah di sini. Di samping loji Belanda juga ada loji Prancis, loji dari Denmark. Iya. Tapi dia bikin VOC di sini. Dia markasnya VOC di sini. Baru tahun 1619 VOC dipindahkan ke Kastel Batavia. Karena waktu itu baru selesai. Artinya Batavia adalah the second option untuk berdirinya sebuah kartel rempah Belanda di Indonesia. Jejak inilah yang harus kita cari, di mana sebenarnya bekas loji atau kantor VOC Belanda yang didirikan tahun 1603. PR lagi buat para mahasiswa peneliti muda untuk melanjutkan penelitian ini. Dan ini saya baru ambil dari satu sumber saja, namanya adalah dari William Woodham. William sendiri itu nama Inggris, nama aslinya sok Prancis, Guillaume. Kalau di Prancis namanya Guillaume, tapi dipanggil Willem dalam bahasa Inggris. Itu dari saya, Om Aris. Mudah-mudahan makin menarik diskusinya. Makasih, silakan Om Aris. Baik, tepuk tangan dulu lah untuk Prof. Sangat menarik untuk didiskusikan teman-teman terkait kapal-kapal. Saya masalah candu saya belum selesai saya teliti ini enggak kantor VOC. Memang kantor VOC itu Prof dalam deskripsinya Pak Bunda VOC itu emang di Banten. Cuma nggak tahu di mananya. Nah mungkin mahasiswa dan bapak-bapak ada Pak dan juga nih menambahkan atau Mas Riko yang menambahkan tentang kedatangan Cornelis de Hout ternyata tidak panjang, cuma ternyata kedatangan Belanda di Indonesia dikritik oleh Wycliffe kalau nggak salah. Jangan dibesar-besarkan gitu. Jangan dibesar-besarkan lah masalah ekspedisi seperti itu. Tapi ya misalkan Indonesia ada sumber yang besar. Baik, saya buka 3 penanya dulu. Ada yang mau bertanya? Atau pada dulu? Oke, satu. Ada yang mau bertanya? Oke. Ini aja kopi ini. Udah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali membicarakan tentang Cornelis de Hout karena sejak kita SD sampai SMA sampai mungkin perguruan tinggi kita mengenal siapa Cornelis de Hout tanpa mengetahui bagaimana perjalanannya. Pada saat ini, pada hari ini kita mendengarkan ternyata Cornelis de Hout itu ke Banten ini tidak sendiri gitu. Dan ternyata sebelum ke Banten ini mampir di beberapa tempat tuh. Di antaranya tadi di Madagaskar, untuk Indonesia di Lampung, dia ambil air dan lain sebagainya. Nah terakhir di mana, di Banten yang disebut oleh Lodewijk itu Sundan. Akan tetapi di Lodewijk itu karena Lodewijk udah terjemahkan ke dalam bahasa Belanda, ada yang mengatakan bahwa ternyata Lodewijk salah, Sunda itu wilayah Bogor. Ini kata catatan Lodewijk. Nah, ada satu hal yang saya heran. Saya pernah baca itu Lodewijk. Dia menyebutkan dia memang mengejek kapal-kapal Portugis gitu lah. Dia juga menyebut ada kapal-kapal Cina. Ada satu kapal yang dia sebutkan juga ada kapal-kapal Arab di situ. Nah, saya penasaran dengan keberadaan Arab di sini karena di beberapa catatan saya belum pernah ada melihat adanya
mungkin hubungan kali ya antara Banten dengan Timur Tengah. Dalam London ini saya membaca itu ada nampak itu ada kapal Arab, kapal Cina, kapal Portugis. Nah, saya penasaran tentang hal itu. Apakah memang ada? Kalau ada, mungkin belum diteliti ya oleh yang lain, atau saya mungkin belum baca. Kalau ada, hubungan antara Arab dengan wilayah Nusantara ini, kita tahu bahwa di Aceh sana ada hubungan dengan Arab sana, Ottoman ya. Kalau di Banten saya itu melihatnya. Saya ingin tahu gitu, bagaimana adanya hubungan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor yang telah tadi menjelaskan. Saya sangat tertarik sekali gitu ya. Adapun yang ingin saya pertanyakan, tadi telah dijelaskan oleh Profesor yang bahwasanya dalam ekspedisi pertama Khodijah Hutman itu banyak yang ikut itu. Ya. Kira-kira dari sekian banyak yang ikut itu, apakah mereka warga negara Belanda? Apakah memang ada warga negara lain selain Belanda gitu? Ya. Itu. Mungkin itu saja, Prof. Pertanyaan saya. Sebelumnya saya belum perkenalkan, nama saya Akhirudin dari SD Quran Darul Hufaz. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Fauzan dari FK Puntirta. Ya, tadi terima kasih Prof sudah menjelaskan tentang kapal-kapal Cornelius de Houtman. Yang saya tertarik ya, tadi sempat dijelaskan bahwa orang-orang Banten gitu yang apa namanya, kapalnya itu kecil-kecil dan diejek gitu sama orang Belanda gitu. Yang saya pertanyakan gitu, kenapa gitu orang Banten yang tahu gitu letak strategisnya itu daerahnya di mana di maritim, dan juga harusnya kesultanannya juga tahu letak strategisnya di maritim, kenapa tidak tidak gencar gitu untuk masyarakat Banten ini membuat kapal-kapal ataupun ya paham dengan kondisi strategisnya, malah mencontek gitu kapal-kapal dari luar Banten ya. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya. 3 dulu, Prof. Ini tiganya agak rumit. Dari Pak Adan. Aduh, ini senior. Bagaimana hubungan Arab dengan Banten? Ya, walaupun di London juga sudah dijelaskan ya. Tapi kan Kopinya sebelum minumnya biar nggak ngantuk. iya, tapi kondisi Ini dari mana nih? sosialnya. Oh, ini maksudnya dari UPI Serang. Misalkan nabi sebenarnya kita sih. hampir sama kata saya mau mungkin. Ya, yang kedua, apakah semua penumpang itu Hidup semua. hidup Kembali semua semua. dan kembali semua, atau ada orang yang lain dari Oh iya, yang lain? asal bangsa lain. Nah, terus kemudian kenapa orang Banten itu tahu strateginya, ya tahu letak strategisnya dalam bidang maritim tapi tidak membuat kapal-kapal? Sekian untuk Badan. Jadi kita sudah diingatkan tadi dengan istilah katir. Katir itu ternyata istilah Arab untuk menyebut kapal mereka. Saya sedang mencari tipenya yang asli tapi belum ketemu. Jadi ada guru saya Turki mengatakan India hadir di Banten sejak abad 10 Masehi.
tapi buktinya hampir tidak kelihatan, termasuk kapalnya, orang-orang. Baru pada abad 16 inilah ada hadir, bahkan menjadi salah satu pejabat di Bantul, yaitu Andamohi Keling. Ternyata idenya dari Keling. Keling itu daerah Benggala, bukan Benggala Serang ya. Teluk Benggala dekat di situ. Dan istilah katil ini memang harus cari sama Pak Ustadz tadi, cari apa sih istilah katil itu, memang berasal dari Arab. Si Lodewijk ini mengatakan ada kapal yang disebut katil, sekarang sudah nggak ada lagi, ganti korak-korak kapal istilahnya atau padewakan. Ternyata itu diambil dari istilah Arab. Kenapa kata Lodewijk? Lodewijk bilang itu kapal yang dibangun di Lasem atas instruksi orang-orang Turki. Menarik kan? Termasuk Meriam juga. Ini kekuatan Turki luar biasa di Indonesia ini sebetulnya. Kita nggak pernah menemukan, tapi di beberapa Al-Quran yang ditemukan di Malaysia itu ada beberapa motif-motif yang mengingatkan kita pada motif namanya apa sih? Kalau untuk di Quran Mushaf ya, Mushaf Turki Usmani. Kemungkinan besar pengaruh Turki tidak kentara, tapi ada, ya kan? Ini membutuhkan penelitian kita. Saya dengar juga itu di daerah Banten Girang sudah ada pesantren yang dibiayai oleh orang Turki gitu. Nanti kita ada kerjasama saja dengan mereka. Iya kan? Terus yang kedua, tidak dapat dijelaskan dengan pasti berapa yang dari 249 orang yang mengikuti ekspedisi pertama itu kembali utuh. Tapi dengan tenggelamnya satu kapal saja di daerah Sedayu, Jawa Timur, itu sudah menyatakan bahwa mereka tidak kembali dalam keadaan utuh. Ada yang tenggelam, ada yang mati di penjara, ada yang betul macam-macam lah istilahnya. Data ini masih susah untuk kita cari untuk abad ke-16. Kenapa? Tulisan waktu itu masih sedikit, yang bisa nulis juga masih sedikit. Dan kertas waktu itu juga susah, bukan main mahalnya, termasuk tinta. Jadi untuk sementara ini boleh dikatakan secara general saja bahwa dari 249 orang yang masuk, 60% tidak kembali. Itu loh. Itu ya. Itu perkiraan estimasi saja. Kalau tidak bagusnya memang harus dilakukan apa yang sekarang harus terjadi, sehingga kita cek itu sudah cukup segitu. Dan bangsanya di dalam Lodewijk itu dikatakan ketika kapal-kapal itu mau berangkat itu ada beberapa imigran, baik itu dari Portugal masuk, dari Belgia masuk, dari beberapa negara situ juga masuk ikut, karena mereka sama-sama pelaut, biasanya ikut. Dan dikatakan oleh si Moulaima ketika dia mengedit buku itu, dia membayangkan bahwa orang-orang yang naik kapal itu tidak semuanya intelektual. Ada penjudi di situ, ada pemabuk di situ, kumpul semua, karena itu mereka butuh orang-orang yang demikian banyak di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dan membayangkan betapa kacaunya perjalanan ini. Kenapa? Tidak semua punya visi yang sama, punya misi yang sama. Dalam perjalanan sekian sebulan, kira-kira hampir 2 bulan lah, dari Belanda sampai ke Banten itu. Dan dari Banten dilanjutkan ke Batavia. Batavia lanjutan lagi ke Jawa Timur sampai ke Bali. Bali itu kira-kira daerah Denpasar Selatan sekarang. Ada beberapa kesaksian di situ. De Houtman berakhir di Denpasar Selatan itu. Tempat saya melakukan penelitian namanya Pulau Serangan, benua sekarang. Jadi kemungkinan besar mereka kembali tidak utuh. Satu kapal tidak kembali. Itu kenyataan keras bahwa memang tidak utuh. Tapi itu risiko dari perjalanan jauh. Yes. Kenapa kapal-kapal kecil yang namanya kapal kecil itu siapa? Karena kapal kecil, karena kapal disiapkan di kita ini bukan untuk perjalanan samudra, hanya untuk antar pulau, dari Banten masuk ke Cirebon ke Jarakan atau ke Jepara, kemudian pindah ke Banjarmasin.
Saya yakin kecil itu bukan berarti kita tidak mampu, hanya memang menyesuaikan dengan kapasitas, muat, dan daya jangkau mereka. Kemungkinan juga ada kapal besar, tapi sampai sekarang kita nggak tahu. Ya kan? Kalau Belanda memang sudah persiapan, itu akan melakukan perjalanan jauh. Selama 2 bulan di perjalanan di laut menyeberang samudra, hanya kapal besar yang bisa mengarungi dari Madagaskar langsung ke Aceh. Kapal kita tidak memungkinkan itu. Karena itu mereka juga membawa pinas untuk mengawal. Kalau satu ada kecelakaan, pinas segera menyelamatkan gitu. Ya kan, kapal pemburu itu untuk bisa mendukung baik menghadapi musuh maupun dalam keadaan biasa gitu. Nah, yang menarik kapal Katir inilah yang harus kita cari, karena itu sampai sekarang bertahan. Kata kapal itu sebagai kapal yang paling cepat. Dibayangkan oleh seluruh kapal Katir itu adalah seperti layang-layang, cepat banget larinya mereka itu. Tapi tidak ada satupun satu kajian yang khusus mengenai kapal-kapal Nusantara yang berkaitan dengan pengaruh dari luar negeri ya, termasuk pengaruh dari Cina. Dan uniknya kapal-kapal di kita kebanyakan 2 kemudi di kiri dan kanan gitu kan. Ini uniknya. Berarti kan ada 2 orang dipekerjakan di belakang di buritannya. Dan mereka bisa, yang satu kapal perang, yang satu kapal dagang, intinya seperti itu. Dan satu lagi kapal nelayan. Sudah ada satu sarana moda transportasi di lautan Nusantara ini menggunakan kapal kecil. Dan ini memberikan kita satu pengetahuan baru bahwa pada abad 16 ada revolusi kelautan ya, dengan masuknya kapal-kapal dari dipengaruhi oleh Arab, kapal dari Eropa, dari Portugis, Belanda di sini, dan kapal kita. Berarti kalau ada satu kajian saja mengenai jenis-jenis kapal pada abad 16 di perairan Indonesia, maka itu akan menjadi satu buku yang bagus ya. Tapi itu kita butuh pengetahuan tentang kapal, bukan hanya bentuknya saja, termasuk juga bobotnya, bagaimana mengendalikannya, bagaimana yang pasti. Mereka mengatakan kalau orang Belanda tadinya tidak tahu bahwa di sini orang-orang pelaut di Indonesia itu cerdas, karena mereka itu kebanyakan selalu menggunakan layar angin mana saja, karena tidak ada angin muson. Hanya di Indonesia saja menggunakan angin muson barat dan muson timur. Pada saat musim timur mereka akan berlayar ke barat atau sebaliknya. Dan itu penggunaan jalur angin itu musim itu adalah efektif untuk perahu layar kita. Gitu ya, sementara ini. Lanjut. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Mas Riko? Satu ya, 2 aja ya. Oh, lanjut dulu. Ya, Mas Riko. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik terkait dengan apa yang diceritakan terkait dengan kapal-kapal Cornelis Joutman dan juga jalur masuk Cornelis Joutman di wilayah Pulau Jawa, Banten khususnya. Yang menarik mungkin sedikit jadi pikiran saya, ini ternyata Cornelis Joutman tidak bisa langsung memasuki wilayah Kota Banten saat itu ya, tetapi harus membuang sauh di Pulau Panjang. Nah, yang menarik dikatakan bahwa Cornelis Joutman itu dijemput oleh beberapa kapal skoci utusan Sultan ya, kerajaan. Yang jadi pikiran ini berarti apakah memang Sultan punya pasukan yang mengawasi kedatangan bangsa-bangsa asing, atau memang Cornelis Joutman saat masuki kawasan Banten dia memberikan informasi atau mungkin bersurat terlebih dahulu kepada kesultanan. Kalau misalnya dia bersurat dulu ke Sultanan, berarti kan dia terus mengumpulkan informasi saat melakukan perjalanan. Dan dia juga harus memiliki orang-orang atau ya mungkin ada orang lokal lah, istilahnya orang lokal yang mengerti
bagaimana kondisi di Banten khususnya, atau mungkin orang-orang Indonesia lah, Nusantara. Ya mungkin itu aja Pak Ali yang menjadi pikiran saya yang sempat agak kebingungan ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada sebentar deh. Satu aja. Belum puas nambah. Nambah Cio. Saya penasaran. Saya mencari kartil, ternyata ketemu kapal kartil itu. Kapal kartil katanya sekarang di Sulawesi. Dan kapal kartil konon dari Filipina. Dan Filipina itu saya yakin dari Banten juga. Nah, ada satu hal Pak. Orang yang sudah bermain ke Banten itu, saya melihat peta Banten, wilayah Banten itu ada 3 sungai. Sungai yang paling timur itu Parangantu, sungai yang tengah itu paling. Ya, tapi sungainya ada agak besar. Dan sungai di barat ini yang Pabean. Nah, adakah kemungkinan, saya melanjutkan pertanyaan Pak Riko sebenarnya, adakah kemungkinan karena saya baca di Lodewijk ini pernah dipenjara katanya, kalau nggak salah, adakah kemungkinan si Cornelis de Houtman ini masuk melalui jalur tengah, kemudian ketahuan, main lagi ke Pulau Panjang, lantas dijemput. Terima kasih. Lagi Prof. Ya, untuk yang beri terjawab kalau saya nggak bisa. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya Anita Rahman, saya dari Anita Rahman. Iya. Terima kasih untuk pemaparan materinya tadi. Saya mau bertanya, selain menghindari pertempuran, bagaimana sih perjalanan de Houtman secara strategis merusak dan memonopoli perdagangan rempah yang sudah dibangun oleh Portugis di Asia? Segitu aja kalau dari saya, Pak. Terima kasih. Lanjut aja ya. Yang pertama untuk Mas Riko dan Mas Dadan, Kang Dadan ya. Pertanyaannya jadi sebagian besar orang memang menginginkan ada satu rekonstruksi kejadian secara persis. Saya juga sama mencoba untuk membayangkan kenapa sih itu orang datang ke Banten, gimana datang, apalagi besok mau diterangkan lagi tubuh pria ini 500 tahun yang lalu. Yang saya tahu berdasarkan data, Houtman dan kawan-kawan datang nggak langsung ke Banten. Ada selisih waktu 1-2 hari. Ada yang mengatakan masuk ke Banten tanggal 22 Juni. Kalau nggak salah hari Jumat. 22 Juni 1596. Coba neng cari neng. 22 Juni 1596. Poin naon itu? Kalau nggak Jumat itu. Hari Jumat 22 Juni 1596 Jumat ya. Itu perkiraan yang salah, sudah dikoreksi. Sabtu ya. Jadi dia 22 Juni itu masih di Lampung, di Pulau Sebesi. Baru masuk ke Teluk Banten tanggal 24 Selasa, Senin ya. Tanggal 24 dia masuk ke Teluk Banten, tidak ke darat, masih di kapal, capek istirahat gula, ya kan? Ada tradisi mereka, begitu masuk ke Teluk Banten mereka tidak boleh ke darat, itu tradisi, ya kan? Tradisi tidak boleh karena itu wilayah orang lain. Dan dia di situ bersama orang-orangnya meminta informasi bukan ke orang Banten, tetapi ke orang Portugis yang sana di Pulau Panjang. Karena itu kapal darat tidak di Pulau Panjang, ada di Pulau 5. Disebut 5, pulaunya ada 5 berderet. Belanda di Pulau 5, orang Portugis itu di Pulau Panjang, karena Pulau Panjang dulu dikenal sebagai tempat untuk dok. Ya.
Nah, disitulah orang Portugis manfaatkan informasi itu. Jadi entah siapa yang licik, kadang-kadang mengatakan orang Portugis itu licik katanya. Sama juga orang Belanda itu serakah gitu. Mana yang benar itu orang nggak ada yang benar. Mendapatkan informasi dari orang Portugis, orang Batak datang ke kapal. Bukan pejabatnya, pedagangnya. Karena diumumkan bahwa kapal yang datang ke kota itu banyak bawa barang bagus dari Eropa. Yang ditawarkan tuh kaca yang bagus, tombak yang bagus, pakaian yang bagus, termasuk stiker buatan Spanyol. Pernah dengar stiker Spanyol belum ya? Itu mirip-mirip dengan teater Persia ya, kalau kita pakai sajadah gitu. Sebutnya stiker karpet, ya kan? Itu halus. Dan pedagang datang ke sana, lihat barang-barang saya. Terus dibayarkan, tidak pakai uang, saya mau lada. Di situ belum ada kepastian hukum bagaimana transaksinya. Lada segantang, mesti segantang, coba segantang anak-anak muda ini. Segantang kira-kira 3,5 liter. 3,5 liter untuk ini apa itu? Kalau lebaran itu namanya Jakat Fitrah, itu segantang. Mau berapa gantang? Jadi di situ yang belum jelas ukurannya. Belanda pengennya sebanyak-banyaknya. Orang sini saya nggak punya uang, nggak punya sebanyak itu, ya kan? Orang Punggung saya manas-manasin, lu bego lu Belanda, kenapa? Kalau datang ke sini ketinggalan lagi nggak musim lada, gimana caranya? Kamu harus nunggu sebulan 2 bulan lagi. Disitulah dia kecewa. Makan minum di kapal nggak ke darat, coba habis yang ada. Caranya apa? Caranya menjual segera untuk mendapatkan lada. Hotman tidak pernah turun. Itu mereka datang. Setelah mendapatkan informasi dari para pedagang Batak, barulah mereka kirim utusan ke sana dulu pasukan Batak, ke sini dulu krunya The Hotman. Justru yang datang ke sana adalah Tembung Anggabaya dan Shah Bandar. Ke sanalah dia ke kapal naik, periksa. Ya kan, termasuk pangeran yang disebut dengan Rehen itu dicaritanya dulu, datang dia ke sana. Lihat-lihat barang-barang bagus, namanya Sultan kan pedagang semua, dia tahu barang bagus nanti akan diraseli dipilih dulu. Jadi semua mencatat, Tembung Anggabaya mencatat, Shah Bandar mencatat, kemudian Rehen juga mencatat, semua kembali ke Batu. Ya kan, dengan catatan kita belum bisa bertransaksi sekarang. Yuk kita bikin perjanjian dulu. Berapa, harus apa, bagaimana transaksinya, dibayar dengan apa, itu nggak main-main, barang mahal dari Eropa. Termasuk pipa Khouda di bawah sama Hotman itu. Nah sekarang banyak ditemukan di apa namanya di keraton, itu kan pipa Khouda. Ternyata buatan Khouda, tempat lahirnya si Hotman itu. Nah, karena ada isu, Hotman segera turun saja. Anda sudah dijadikan masuk. Hotman naik menggunakan sekoci, datanglah ke sini ke Pabean. Ya kan? Itu kayaknya ya, menarik ceritanya. Sebetulnya buat besok ini ceritanya. Ternyata si Hotman penakut. Udah sampai Pabean balik lagi, nggak sempat ke darat. Balikin ke kapal. Alasannya kenapa kau tidak turun? Karena belum ada perjanjian ditandatangani oleh Sultan. Posisi saya bahaya di sini. Dia pemimpin. Iya kan? Nah ini hebatnya mereka. Kembali ke kapal. Kemudian disusullah sama Anggabaya ini, termasuk Shah Bandarnya, ke kapal mereka. Ya kan, menyatakan kita siap tanda tangan perjanjian dagang. Hari ini tanggal sekian, jam sekian kamu masuk ke keraton. Ya kan, lewat pelabuhan. Batanglah dia. Dan dipersiapkanlah karena dia diundang oleh raja, oleh sultan. Dia dengan bangga kita akan pakai seragam yang bagus, bukan PDH pada dasarnya. Ya kan, pakaian kebesaran mereka, ya kan berpangkat.
lihat fotonya kan, Hotman pakai ini di sini begini, pakai apa swing dipayungin segala, turun kayak di gambar itu. Itu tandanya Sultan sudah menandatangani akan mengundangnya secara resmi untuk tanda tangan perjanjian dagang. Setelah masuk sini baru dia dibawa ke Paseban. Disinilah setelah itu balik lagi ke kapal. Hotman belum pernah tinggal di darat, ya kan? Nah, artinya apa? Sebetulnya mereka yang penting adalah bagaimana dagang mereka laku dan mereka pulang membawa ladang sebanyak-banyak. Tidak ada masalah. Masalahnya apa? Ketika perjanjian dagang itu tidak seimbang karena tidak ada satu standar harga, terjadilah konflik. Sultan mengatakan, kalau Anda tidak berangkat sekarang pergi dari Laut Banten, maka kami akan sita kapal. Ya kan? Mereka kabur semua ke kapal, tertinggal 13 orang Belanda di Pabean sini. Yang lain sudah kabur semua ke Skoci. 2 orang diantaranya ke Hotman dan di si Willem Ludwig. Dialah yang terakhir menandatangani catatan itu. Itu yang terakhir ketika dia bangun tulisannya. Jadi apa yang bisa kita pikirkan? Rekonstruksi itu penting untuk mendapatkan yang disebut dengan kolaborasi dalam tingkat sejarah. Tidak ada kesaksian lain yang bisa menjelaskan, membenarkan si Ludwig. Sementara kita percaya saja sama si Ludwig. Kecuali Sultan punya tulisan, gali itu manuskripnya, ya kan? Nah itu yang saya sayangkan. Tapi namanya sejarah ya, pelan-pelan itu barangkali suatu saat ada dokumen lain, itu yang sekarang kita lakukan. Sementara itu ya, Pak Riko ya, ada yang masih jauh Pak Riko tadi. Cukup ya? Dan cukup ya, tinggal si Neng tadi. Nah, tidak ada pentingnya, yang ada konflik. Jadi begitu mereka datang, oh ya ini saya lanjutkan lagi. Jadi Sultan mulai terbiasa dengan gaya Eropa. Kalau saya datang ke kapal Anda, tolong dong tembakan salut. Tuh kosong ya kan? Sultan merasa bangga. Kalau disambut oleh Belanda dengan meriam kosong. Hah? itu apa namanya peraturan maritim ya. Datang atau kembali dia harus mengutamkan kehormatan seperti tentara kita saja kalau salvo istilahnya. Tapi itu salut bahasa Prancis dari selamat ya. Salut. Nah itu tambahannya. Ketika ada salut maka itu merasa terhormat. Sultan terhormat itu resmi antara dua negara. Nah berkaitan dengan Portugis itu tidak ada salut. Karena mereka sejak di sana Portugis itu selalu berkelahi dengan Belanda. Orang Belanda ke Portugis dilecehkan, ditahan, dipenjarakan, gitu kan. Karena bagaimanapun Portugis lebih dulu hebat dibandingkan dengan Belanda. Iya kan? Dan di situ mereka kita harus kalahkan dia di India, kita harus kalahkan dia di Indonesia Timur. Dan benar. Awalnya Portugis menang di Malaka tahun 1815, tetapi kemudian dikuasai oleh Belanda. Ketika Belanda masuk, Malaka ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada sumber daya. Banten berjaya karena punya sumber daya. Malaka hanya tamat transit saja seperti halnya Singapura. Tidak ada sumber daya, bahkan air pun harus beli, ya kan? Tapi kalau Banten ada sumber daya habis dia bisa ke Lampung. Jadi selama sumber daya itu masih ada, pelabuhan itu akan aktif. Dan ketika Belanda ke sini, mereka juga sudah mendapatkan ancaman dan bisikan buruk dari Portugis karena dianggap bersaing ketat mereka. Dan setelah Belanda memiliki loji yang disebut dengan VOC di Banten, Portugis meninggalkan Banten kembali ke Malaka. Gitu loh. Dan itulah bibit-bibit pertempuran sebenarnya bukan hanya Belanda dengan Indonesia saja. Sesama bangsa Eropa pun mereka bersaing di sini, bahkan tidak lupa kadang-kadang dicampuri dengan tindakan militer saling menenggelamkan. Dan beberapa kapal Belanda yang dari Indonesia kembali ke Belanda bisa ditenggelamkan oleh Inggris di sana karena masuk ke perairan Belanda, masuk ke negeri Belanda harus lewat Selat Inggris. Itu nggak dalam petanya itu. Ya kan di seberang itu ada Inggris ya kan.
Sempat sudah bawa oleh-oleh dari sini, ternyata sampai di Tangerang beli. Itu sesama orang Arab pun seperti itu. Dan karena itu mereka mulai bersatu dengan Uni Eropa sekarang. Maka uang disatukan, hanya bahasa yang nggak bisa, karena budaya adalah paling. Tapi sistem politik, sistem ekonomi, sistem teknologi mereka sudah standar. Ya kan, gitu nih kan. Jadi tidak bisa dihindari karena itu bagian dari senjata ekonomi mereka, strategi ekonomi mereka. Dan Belanda memenangkan itu. Portugis hilang, hanya tersisa di Timur, sementara Belanda bersama. Tapi intinya Cornelis Sultan sudah memberikan titik awal dari proses terjadinya monopoli dan dominasi, supaya rempah-rempah jangan ke bangsa lain. Kami adalah bangsa yang bisa memasarkan. Tadi saya katakan di awal bahwa ada strategi yang luar biasa dari orang Belanda sebelum sampai ke India Timur. Mereka semua menyiapkan direncanakan bahwa di perjalanan itu memerlukan adanya korban ataupun akibat. Itu sesuatu yang harus ditanggung oleh saya. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Oke, Pak Medan, Mas Iqbal, mungkin sudah, pokoknya kata John Peter Quinn juga tidak ada perang tanpa perdagangan dan tidak ada perdagangan